Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Lisawati Anggraini mewakili kelompok peternakan sapi perah Tonjong yang berlokasi di Desa Tonjong, Tajur Halang. Alhamdulillah di kelompok kita itu terdapat kurang lebih populasinya itu sekitar 60 ekoran mas. Kalau sapi kita lebih dominan sapi peras ya, jenis FH, tapi juga ada simetal atau kayak limosin gitu mas. Untuk satu hari itu kan kita peras pagi sore ya, itu kita bisa sampai 100-130-an liter susunya. Kalau aku kebetulan di sini susunya kita jual langsung mas, jadi kita cuma proses kemasan biasa aja, nanti langsung itu udah ada yang ambil-ambil mas. Biasanya sih untuk minuman mas kebanyakan, jadi mereka punya brand sendiri untuk jual minuman gitu, minuman susu racik semacam itu. Biasanya si sapi perah ini kan jenis dari anakan terus nanti 1,5 tahun itu kita proses kawin dia hamil 9 bulan, berarti mulai produksi itu sekitar 2 tahun biasanya sampai 7 tahun dia udah masih bisa produksi. Kalau yang udah akhiran itu biasanya kita jadiin sapi potong. Ya, limbahnya itu kita jadiin biogas, Mas. Ya, jadi hampir mengurangi populasi lah. Maksudnya inian kotorannya nggak bercecar kemana-mana gitu, Mas. Hampir untuk itunya semua sih hampir kita jadiin biogas, cuma nanti ada limbahnya aja dari limbah biogasnya, dan itu udah nggak ada baunya, Mas. Jadi udah bersih lah gitu. Kalau untuk biogas ini kita ada 4 jenis biogas. Jadi Pigdom ya kan, itu mewakili hampir 7 rumah. Iya ada Pigdom sama ada semacam Biomiru gitu ya. Jadi dia dari toren. Dari toren mas, dari toren. Cuma itu untuk satu rumah aja sih. Kalau untuk yang itu jenis itu. Pemasangan biogas sendiri itu dari tahun 2000 mas. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Rumah Energi. Jadi dapat bantuan dari Rumah Energi. Pemasangan pertama sih nggak langsung 4 Pigdom itu. Pertama itu 1 dan berkala. Sekarang kita punya 4. Nggak ada sih mas, nggak ada kesulitannya dan nggak ada bahayanya juga. Karena si kotoran ini kita dari kotoran sapi langsung dipasukin ke tabung penggilingannya dulu, nanti dia masuk ke dalam pigdomsnya, nanti tinggal keluar gasnya aja dan keluar ampas kotorannya pun dia udah nggak berbau gitu posisinya, jadi udah nggak ada zat-zat ininya, kimianya atau zat yang menimbulkan aroma bau gitu mas. Untuk kotoran hewannya sendiri, untuk biogas ini kita pakainya 1 ember kotoran hewan, terus 2 ember air biasa mas. Jadi nanti diaduk itu kan ada tabung pengadukannya ya. Nanti baru dia masuk ke Pigdomnya. Pigdom ukuran 6 kubik ya. 6 kubik atau 6.000 liter? 6.000 liter ya. Nah itu bisa mensuplai kebutuhan kita untuk 2 rumah. Dia 2 jam. Jadi kan kita isinya setiap hari, setiap pagi nih, setiap pagi kita isiin si Pigdomnya itu. Nah itu bisa digunakan nanti gasnya selama 2 jam, tapi nanti dia mengisi lagi mas. Setelah 2 jam kita pakai, didiemin, nanti siang dia udah mengisi lagi tanpa harus kita isi si Pigdomnya lagi. Jadi gasnya dia mengisi sendiri gitu, nanti besok pagi baru kita isi lagi gasnya Pigdomnya, kayak gitu.
Iya, untuk masak rumahan mah nggak harus, ya aku bilang tadi nggak harus beli gas lah, kita udah dari biogas ini kita udah kebantu gitu. Nah di saat bocor ini, di saat dia kan jadi ada saluran selangnya gitu ya. Di saat selangnya ini nanti ada bocor sedikit karena kepenuhan di tangkinya di Vicdomnya itu, nanti dia aromanya kecium gitu. Tapi cuman aroma kotoran aja sih, aroma kotoran hewan nanti, dan nggak bahaya gitu maksudnya. Nanti setelah kita perbaiki selangnya, kebocorannya hilang, udah aman kok dia gitu. Tapi ketika pas dinyalakan udah nggak ada aroma? Nggak ada aroma. Pas dinyalahin keluar api itu nggak ada aroma baunya. Nah kayak bocor itu pertama kita harus tutup itunya dulu, pipa gasnya ya. Pipa gasnya ditutup, nanti gas yang keluarnya dikeluarin dulu. Setelah itu baru dibenerin, dibuka lagi, nanti udah aman lagi mas gitu. Itu aku dapat langganan susu mas. Jadi pertama tuh dia beli susu, dia lihat kita kandangnya besar banyak gitu kan. Sayang nih kenapa nggak dimanfaatin gitu kan. Terus kebetulan dia punya kenalan rumah energi ini. Terus pertama akhirnya survei dan ternyata cocok gitu. Nah pertama kita dikasih bantuan cuma 1 tabung itu, satu tabung bertahap sebulan 2 bulan baru mulai dapat 4 itu. Kalau harapan sih lebih ke pengennya sih gitu ya mas, semua bisa menikmati gitu kan, dari yang muda sampai yang tua, karena si susu sapi ini kan lebih sehat dibanding susu lainnya maksudnya ya kan, karena murninya gitu kan, karena produk langsung dari sapi perahnya sendiri gitu kan, tanpa ada campuran apapun, pengawet atau apapun, dia lebih bagus lah, lebih murni gitu, jadi bisa dinikmatin aja sama semua kalangan gitu. Nah, kalau untuk ketahanan itu untuk di luar suhu ruangan kayak gini ya, paling itu 3 jam, Mas. Kalau untuk di freezer itu bisa sampai 2 minggu, 1 bulan. Tapi kalau untuk di kulkas bawah, misalnya kulkas bawah standar, itu paling 3 hari. Jadi untuk proses masaknya masak biasa aja sih, Mas. Jadi nggak ada cara khusus gitu. Dia kayak masak air aja biasa, teman. Emang dia posisinya harus diaduk terus. Jadi setelah dituang dia harus benar-benar diaduk sampai mateng gitu, nggak boleh ditinggal ya, sampai mendidih aja sekitar 70 derajat untuk masaknya. Nah itu biasanya pecah kalau nggak diaduk, dan kalau terlalu mendidih nanti dia luber si susunya, jadi busa-busanya keluar buih gitu. Kalau untuk yang tertarik bisa langsung ke aku aja, bisa via WhatsApp gitu, atau buka Google Map langsung ke Naura Fresh Meal. Di sini langsung ada titiknya langsung di depan rumah aku juga gitu kan. Jadi tinggal pemesanan bisa via WhatsApp. Boleh sebutin apa? Ya, WhatsApp-nya 089 89472185. Iya, untuk peternak-peternak lain mungkin yang masih membuang kotoran limbahnya ke kali atau ke solokan gitu ya, mungkin bisa manfaatin banget ini biogas ini gitu kan, karena lebih bagus untuk lingkungan juga, nggak merusak gitu kan. Jadi lebih baik kalau misalnya memang bisa kita pakai biogas ini aja gitu.